Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dani Fasladinata. Saya kelompok A40 kelas 3, gelombang 2 Latsar CPNS 2024, IPDN angkatan 30 dengan Widya Iswara Ibu Aldila Revika Akbar, SIP MNG. Izinkan saya memaparkan terkait agenda ketiga pertemuan kedua terkait manajemen ASN. Nah, pada manajemen ASN ini, hal yang pertama saya pelajari adalah kedudukan dan peran, hak, kewajiban, dan kode etik ASN. Nah, manajemen ASN sendiri ini adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, dan bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN. Nah, kedudukan ASN ini sendiri berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu PNS atau Pegawai Negeri Sipil merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Nah, fungsi dan tugas ASN itu sendiri yaitu pelaksana kebijakan publik, yang dimana melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, ada juga pelayanan publik, yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta perekat dan pemersatu bangsa, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia ini sendiri. Nah, kemudian ada beberapa hak yang dimiliki oleh PNS, yaitu gaji, cuti tunjangan, pelindungan, pengembangan kompetensi, dan jaminan hari tua. Nah, selanjutnya juga ASN juga memiliki beberapa kewajiban seperti menjaga persatuan dan kesatuan, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar, dan menaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan masih ada beberapa hal lainnya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari terkait kode etik. Nah, kode etik ASN itu adalah melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, serta melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku. Nah, pada materi ini kita akan mempelajari tentang sistem merit. Nah, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, dan status pernikahan, umur, dan kondisi kecacatan. Nah, manfaat dari sistem ini yaitu mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya, serta instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat, berintegritas, dan mencapai visi dan misinya. Nah, itu adalah beberapa manfaat dari sistem merit. Kemudian, ada mekanisme pengelolaan ASN, yang dimana dasar hukum manajemen ASN itu adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Di sini akan banyak sekali peraturan yang akan mengatur terkait PNS, seperti pengadaan PNS pada pasal 58-67 UU ASN tahun 2014, pangkat dan jabatan pasal 68 UU ASN nomor 2014, pengembangan karir pasal 69-70 UU ASN, serta banyak hal lainnya. Nah, pada pengembangan karir ada beberapa hal yang akan dibahas, yaitu seperti kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, kebutuhan instansi, dan integritas, serta moralitas. Nah, kompetensi ini meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial, dan kultur. Nah, dan masih banyak hal yang lainnya di materi ini. Nah, kita selanjutnya akan membahas terkait hal-hal lainnya seperti adanya penggantian pejabat pimpinan tinggi, yang dimana ada JPT hanya dapat diduduki paling lama 5 tahun, memenuhi target kinerja tertentu, serta seleksi ulang uji kompetensi. Nah, di sini juga ada tata cara pengawasan dalam proses pengisian jabatan pimpinan tinggi utama maupun tinggi media.
Nah, pegawai ASN berhimpun dalam wadah Korps Profesi Pegawai ASN atau Korpri. Nah, di mana fungsinya itu pembinaan dan pengembangan profesi ASN, memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota Korpri ASN, memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik instansi pemerintah terhadap pelanggaran kode etik, dan beberapa hal lainnya. Nah, pada hal ini, pada hal materi ini, pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari 17 manajemen ASN pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, manajemen ASN ini sendiri, pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional memiliki nilai dasar etika, bebas, dan intervensi politik bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait manajemen ASN. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.